Dara terus memiringkan tubuhnya, menatap Adrian. Ia tak menyangka akan satu jurusan dengan pria ini. Oh Tuhan, bagaimana aku bisa melewati hari-hariku dengan pria ini? Apalagi berita yang aku dengar, pria ini sangat pintar, sementara aku sangatlah bodoh. Ini sangat memalukan bila ia tahu bagaimana tingkat kebodohanku, batin Dara, yang terlihat khawatir. Adrian, lelaki tampan itu sama sekali tidak menyadari keberadaannya Dara. Ketika ia menoleh ke samping, tatapan matanya tak sengaja bertemu dengan gadis cantik itu. Ia begitu terkejut saat melihat Dara, gadis yang dijumpainya tadi pagi, satu kelas dengannya. Ini kan gadis yang tadi pagi gak sengaja aku tabrak itu. Gak nyangkah dia bakal satu juru asteris-asterisan denganku. Batinya, yang begitu terkejut. Dara hanya tersenyum malu, karena kedapatan mencuri pandang terhadap Adrian, dan ia langsung sengaja pura-pura membaca buku, untuk menutupi wajahnya yang memerah karena malu. Dina yang melihat arah pandang Adrian, sedang menatap ke arah mereka. Begitu percaya dirinya, karena mengira Adrian tengah menatap dirinya. Adrian, ngapain kamu lihat-lihat ke sini? Naksir ya sama aku? Kalau naksir jujur saja, kebetulan aku masih jomblo. Gam aku hanya, serunya terputus saat Dina sudah menyela ucapannya. Kalau kamu malu karena banyak orang, aku ngerti kok, serunya dengan percaya dirinya. Hei tante, kamu jadi orang kepedean banget, bisa saja Adrian liatin kamu, karena kamu manusia aneh. Seru Rian ketus. Roy hanya tersenyum, saat mengetahui sahabatnya dari tadi memperhatikan Dara. Cewek itu namanya Dara. Dia tinggal gak jauh dari sini, kalau gak salah sih. Tinggalnya di kos. Dia anak yatim piatu, selama ini ia dibesarkan sama bibinya. Jelas Roy, pada Adrian yang terlihat begitu penasaran pada Dara. Mim, gitu ya, jawabnya, sambil manggut-manggut. Terdengar suara bel berbunyi, para mahasiswa dari kampus XXX langsung berhamburan keluar untuk mengisi perut mereka yang sudah keroncongan sedari tadi. Adrian, kamu gak ke kantin? Tanya Roy, pada lelaki tampan itu. Aku ke kantin kok, ayo. Ajaknya, pada Roy. Memperhatikan sahabatnya, yang tampak salah membaca buku, membuat ia senyum-senyum sendiri. Dara, apa kamu gak salah baca bukunya? Tersadar, dan merasa malu sendiri, karena sesungguhnya ia hanya menggunakan buku itu, untuk menutupi wajahnya agar tak terlihat oleh lelaki tampan itu. Ini aku, jawabnya, dengan nada bingung karena tidak tahu harus mengatakan apa. Ah sudahlah, ayo Dina kita ke kantin. Pamit kedua sahabatnya, dengan berlalu keluar. Asteris 15 menit kemudian asteris. Terdengar suara langkah kaki yang berjalan menghampirinya. Dara mendongakkan kepalanya, saat melihat seseorang berdiri di depannya. Kak, kamu, ucap Dara dengan raut wajah yang terlihat gugup. Lelaki tampan itu, hanya tersenyum saat mendapati kegugupan Dara. Maaf ya, soal insiden tadi pagi, oh iya, kita belum kenalan kan? Mimpi apa aku semalam, pria tampan ini minta kenalan sama aku. Batinya, yang terlihat begitu bahagia. Namaku Adrian, seru Adrian, sambil mengulurkan tangannya. Tersenyum, dengan raut wajah yang terlihat begitu bahagia. Dara, dengan membalas uluran tangan lelaki tampan itu. Oh iya, aku lihat kamu gak ke kantin, nih aku bawain minum, sama snack buat kamu, ucap Adrian, sambil menaruh minuman dan makanan kecil atas meja gadis itu. Dara semakin mengagumi kepribadian Adrian, yang menurutnya sangat sempurna. Terima kasih Adrian, terima kasih. Jawabnya, tersenyum. Oh iya, aku ke kursiku dulu. Pamit Adrian, dengan berlalu pergi. Makasih buat makanan ringan, sama minumannya. Seru Dara, saat laki-laki sudah berlalu pergi. Sama-sama, jawabnya, dengan tersenyum sambil berlalu. Kosan.
Di sebuah kamar kecil, tampak seorang gadis sedang berbaring di atas ranjang kecilnya, dengan tatapan menerawang menatap langit-langit kamar. Pantas gak iya? Aku cewek yang nyatain cinta lebih dulu, tapi iya kalau aku diterima, kalau aku ditolak, bagaimana? Itu lebih memalukan. Batin Dara, yang ingin menyatakan cintanya pada Adrian. Dara, kos-kosan. Setelah makan siangnya telah selesai, Dara langsung bergegas ke toko bunga tempat ia bekerja. Setelah menempuh perjalanan selama 10 menit, akhirnya tiba juga Dara di toko bunga itu. Mat siang Bu, maaf Dara telat, ucap Dara, dengan mencium punggung tangan wanita paruh baya itu. Gak apa-apa, kamu sudah makan siang belum Ra? Sudah Bu. Dara, kamu susun bunga-bunga mawar yang baru masuk, dan gunting tangkainya sebagian dan ingat hati-hati, awas durinya. Beres Bu, jawab Dara dengan semangat sembari menghampiri bunga-bunga itu. Gadis cantik itu mulai menggunting tangkai bunga-bunga itu, yang menurutnya tidak terlalu dibutuhkan. Kediaman Bobby Mahesa. Di ruang tamu, tepatnya di kediaman Bobby Mahesa, tampak pasangan suami istri Bobby, dan juga Anita tengah berbincang-bincang. Ma, Adrian sudah pulang? Tanya Bobby, pada istrinya. Sudah Pak, Adrian sudah pulang. Dia lagi di kamarnya. Bagaimana kuliahnya dia Ma? Apakah dia betah berkuliah di tempat yang baru? Sepertinya Pak, yang Mama lihat kayaknya dia baik-baik saja. Oh iya Ma, tadi Tuan Ridwan ke kantor Papa, dia menanyakan Adrian Ma. Saat mendengar ucapan suaminya, yang berbicara soal kedatangan Ridwan, seketika Anita langsung berbalik menatap intens suaminya. Apakah Tuan Ridwan masih menyinggung soal perjodohan itu Pak? Tanya Anita, penasaran. Gak tahu Ma, tadi Tuan Ridwan ke kantor hanya nanyain Adrian saja, gak nyinggung soal perjodohan itu Ma. Jawab Bobby. Anita menghela napas panjang, dengan kerisauan yang menyelimuti. Mama takut Adrian marah Pa, karena Mama sih gak masalah Adrian mau menikah dengan siapa saja, tapi apa Adrian mau? Kalau kita menjodohkan dia Pa. Seru Anita, panjang lebar. Itulah Ma, yang Papa takutkan. Tapi anak Pak Ridwan cantik itu loh Ma. Namanya Stella. Mereka berdua kan belum bertemu. Siapa tahu Adrian saat ketemu, Adrian bakalan suka sama dia. Jawab Bobby, berusaha menghilangkan kerisauan istrinya. Entahlah Pak, Mama bingung. Jawab Anita, yang tidak menyetujui perjodohan ini, karena menurutnya, kebahagiaan anaknya yang utama. Tiba-tiba Anita teringat akan bunga-bunga yang belum dipesannya. Bi Lastri, panggil Anita, pada pelayannya. Ada apa Nyonya? Bertanya, sembari menghampiri majikannya. Nanti tolong telepone toko bunga lagi ya. Untuk antarin bunga-bunga. Pesan bunga mawar merah darah, sama putih ya Bi. Pinta Anita, pada pelayannya. Iya Nyonya, saya akan menelpone toko bunga Suryati, untuk mengantar bunganya sesuai pesanan Anda. Sementara di lantai 2, tampak Adrian tengah bersenda gurau dengan anjing kesayangannya, yang ia beri nama Pepi. Terdengar suara ketukan pintu, yang mengalihkan pandangannya ke arah pintu, membuka, dan mendapati ibunya. Kamu lagi ngapain nak? Tanya Anita, dengan langsung masuk ke dalam kamar anaknya. Gak lagi ngapa-ngapain kok Ma. Lagi main sama Pepi saja. Bagaimana dengan tempat kuliah barumu nak? Apakah kamu betah kuliah di sana? Betah Ma, betah sekali. Kamu sudah dapat teman, atau belum? Ada Ma, Dara, sama Roy. Dara, seru Anita, sembari mengernyitkan dahinya, sebelum ia melanjutkan ucapannya. Berarti teman kamu cewek dong? Iya Ma, jawabnya, tersenyum. Gumam Anita, sembari tersenyum. Gaklah Ma, seru Adrian, yang sudah mengerti maksud pembicaraan ibunya. Ya sudah kamu makan siang sana. Mama sudah masakin, makanan kesukaan kamu. Apa Ma?
Tanya Adrian yang penasaran dengan apa yang dimasak ibunya. Coto Makassar. Terima kasih, Ma. Ya sudah, Adrian mandi dulu. Setelah itu, Adrian akan turun ke bawah untuk makan siang. Ucapnya, dengan berlalu ke kamar mandi. Masih larut dalam pikirannya, yang ingin menyatakan cinta pada Adrian. Mungkinkah aku harus minta pendapat Dina? Gumamnya, dengan bertanya pada diri sendiri. Tatapan matanya tertuju pada jam dinding yang melekat pada dinding kamar, dan memutuskan untuk segera berangkat kerja di toko bunga. Dara, panggil Bu Yati. Ada apa, Bu? Sebentar kamu tolong antarin antar bunga ke alamat ini. Ini salah satu pelanggan kita, ucap Bu Yati, dengan menyerahkan secari kertas buat gadis cantik itu. Meraihnya, dan membacanya dengan intens. Mereka pesan bunga apa, Bu? Mereka pesan bunga mawar merah darah, dan mawar putih. Baik, Bu, aku akan segera mempersiapkan bunga-bunganya. Mengambil bunga-bunga tersebut, sesuai dengan pesanan pelanggannya. Dan membentuknya menjadi sebuah buket. Menghampiri kendaraan roda 2 yang sudah disiapkan Bu Yati, khusus untuk mengantarkan pesanan-pesanan para pelanggan. Dara segera melajukan kendaraan roda 2 itu, menuju alamat yang dikasih Bu Yati. Kediaman Bobby, Mahesa. Di sebuah perumahan mewah, tampak sosok pria tampan yang sedang bermain basket. Ia terlihat begitu sangat lincah saat memasukkan bola. Dara yang baru sampai, langsung memarkirkan kendaraan beroda 2 itu di pinggir jalan, dan menghampiri gerbangnya. Tatapkan matanya menatap dengan intens, secari kertas yang berada di genggamannya, untuk memastikan alamat itu. Gak salah lagi, ini benar alamatnya. Gumamnya, dengan tatapan mata menatap rumah mewah itu. Mat siang, Pak, seru Dara, dengan sedikit berteriak pada security rumah mewah itu. Pak Ali yang sedang berjaga, saat mendengar teriakan Dara, langsung menghampiri pintu gerbang. Cari siapa, Neng? Benar di sini rumah Bu Anita? Tanya Dara, memastikan. Benar, Neng. Ini Pak, saya dari toko bunga Ibu Suryati mau mengantarkan pesanan bunga, atas nama Ibu Anita. Ya sudah, Neng, ayo masuk. Jawab Pak Ali, dengan membuka pintu gerbangnya. Terima kasih, Pak. Dengan berlalu, masuk ke rumah mewah itu. Adrian yang sedang bermain basket di halaman depan rumahnya, tak sengaja tatapan matanya menatap ke arah Dara yang berjalan menuju arah pintu rumahnya. Ini sepertinya Dara, dengan tatapan intens, menatap gadis itu. Dan setelah memastikan yang dilihatnya adalah teman kampusnya, Adrian langsung menghampiri. Iya, gak salah lagi, ini Dara. Teman kampus aku, seru Adrian, dengan langsung menghentikan kegiatan bermain basketnya, dan memanggil gadis itu. Dara, panggilnya dengan sedikit berteriak, sembari berjalan menghampiri gadis cantik itu. Adrian, gumamnya, dengan menatap heran Adrian yang berjalan menghampirinya. Adrian, kamu kok di sini? Tanya Dara, yang begitu terkejut bisa bertemu dengan Adrian, di rumah mewah itu. Dia langsung tertawa kecil, saat mendapati pertanyaan dari gadis itu. Ini rumahku, Dara, jadi wajar kalau aku berada di sini. Rumahmu, Adrian? Tanyanya, seolah tak percaya. Iya, ini rumahku, Dara. Aku tinggal di sini. Jawab Adrian dengan tersenyum kecil, menatap Dara yang terlihat bingung. Jadi Adrian ini anak orang kaya, rumahnya saja seperti istana. Bagaimana bisa aku menjadi pacarnya? Perbedaan kami saja sangat jauh, dan sangat mustahil dia mau jadi pacarku. Batinya, dengan raut wajah penuh kesedihan, karena tidak menyangka pria yang sudah membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama, berasal dari keluarga kaya. Halo Dara, halo, seru Adrian, dengan mengibas-ngibaskan tangannya di depan mata gadis itu. Iya, jawabnya, yang terjaga dari lamunannya. Kamu kesini ngapain? Tanya Adrian, pada gadis itu. Oh, aku kesini mau antarin pesanan bunga,
atas nama Ibu Anita. Oh, jadi mau antarin pesanan bunganya Mama. Jadi pesanan bunga atas nama Ibu Anita itu Mama kamu? Tanya Dara memastikan. Iya, pesanan bunga atas Ibu Anita itu pesanan mamaku. Nama mamaku Anita. Jawab Adrian tersenyum. Oh gitu ya. Jawabnya memastikan.